Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga HCC. Senang sekali kita ada di hari terakhir daripada Fest 21. Wow, saya percaya semua kita diberkati Tuhan dengan banyak firman Tuhan yang luar biasa, kesaksian yang menguatkan kita semua. Dan saya percaya bahwa selama 21 hari ini pasti ada banyak mujizat, ada banyak hal yang luar biasa, terobosan yang saudara alami semua. Bahkan kita gereja pun sebelum selesai 21 hari itu Tuhan jawab doa yang luar biasa. Saya secara pribadi juga dapatkan satu mujizat daripada Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat pasti mengalami mujizat yang luar biasa. Dan biarlah lewat doa puasa selama 21 hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti tema kita di bulan ini, Christ likeness, semakin serupa segambar dengan Kristus. Kehidupan kita, karakter kita semakin segambar serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, mari siap kita bersama, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi ini, di hari ini kami ada di hari yang ke-21 Tuhan. Dalam Fest 21 kami bersyukur untuk setiap jemaat yang terlibat di dalamnya, yang mengambil waktu, kesempatan untuk doa dan puasa. Aku percaya Tuhan tidak sia-sia. Akan ada terobosan besar, mujizat besar, hal yang luar biasa bahkan tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah kami pikirkan, kami dengar, bahkan kami lihat. Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati saat teduh pagi hari ini, di hari terakhir ini, biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang jamah kami. Karena kami tahu janji-Mu itu ya dan amin, sebab Engkau tidak pernah terlambat pada janji firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Amin. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami percaya yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab Kau tak pernah terlambat, janji-Mu ya dan amin. Kau dengar doa kami, Kau menjawab doa umat-Mu. Sebab Engkau baik, janji-Mu ya dan amin. Kau berkuasa, Kau ajaib, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Sebab Kau dahsyat, ajaib. Sebab Kau dahsyat, ajaib. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Kami percaya, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kau tak pernah terlambat dengan janji-Mu. Ya rabana-barana bakarana. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan, yang tiada Kau pernah tidak pernah terlambat. bersinar. Rancangan-Mu indah. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir.
bakara bahara na bakara na. Ora la na bakara na bahara na la bada kabara na. Ora bada kabara na bahara na bara na la bara na. Ora na bakara bahara bara la bara bakara bara la bara la bara. Ora bala bakabahara na la bara bala bara bara. Ora bada bahara na bara la bara bara la bara. Ora bada bahara na bara bara kabara na bara la bara la bara la. Ora bakabara na bara na bara bakara bara la bara la. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Biar hadirat-Mu menjamah umat-Mu Tuhan. Shini bira bakara na bara la bara. Ora bara bakara bara la bara la. Ora bara baba bara na bara na bara na la bara. Shini bira bara la bara la bara la. Ora baba baba bara bakara bara na bara la bara la. Shara la bara la bara la. Ora bara 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 bara. Mujizat Tuhan terjadi. Oh, terobosan baru dari Tuhan terjadi. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Yesus. Ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Oh, rabada bakara bada la bara 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 bara. Oh, rabada bara bara bara. Shede de 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 bira bara. Oh, rababa baba baba. Oh, rabada bahara bara. Setiap tarikan dan hembusan nafas kami itu mujizat dari Tuhan. Sehingga tiap hari, tiap menit dan detik di hidup kami harus akui itu mujizat Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami punya Tuhan yang hidup sampai hari ini. Tuhan yang selalu membuat hal-hal yang surprise untuk kami. Selalu memberikan apa yang kami sedang doakan dan pergumulkan. Bahkan tidak pernah terlambat firman-Mu, ya dan amin. Kami percaya, bersyukur sebab Bapa yang baik buat kami. Terima kasih buat hari terakhir di Fest 21 ini. Berbicara pada kami dan aku berdoa biar kebenaran itu mengubah hidup kami. Bersyukur berdoa dalam nama Yesus, semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Thank you Riko, thank you juga Anca, Rini yang bisa hadir pagi hari ini. Baik, hari ini saya pengen kita sharing bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan di saat manusia sudah bilang pintu tertutup, nggak ada kesempatan, semuanya serba mustahil, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Amen. Satu saat Lazarus itu sakit, ya Yohanes 11 ayat 3 dikatakan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sebagai keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, mereka wajar kirim kabar sama Tuhan Yesus bahwa keluarga mereka sakit. Ya sama lah kayak jemaat bilang, Pak Gembala, orang tua saya sakit, adik saya sakit gitu ya. Nah sayangnya dalam peristiwa ini Alkitab bilang Yesus memang mengasihi mereka, tapi dibilang ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi kebayang ya kalau saya jemaat minta tolong doakan, terus jemaat tahu Gembala Pendeta Roni sengaja tidak datang doakan 2 hari gitu kan, itu mungkin jemaatnya pindah gereja kali. Ini Tuhan Yesus ini dia sengaja nggak datang doa, dia sengaja menunda kedatangannya. Bahkan yang lebih agak beratnya gini, waktu dengar kabar bahwa Lazarus mati, Tuhan Yesus ngomong gini, bahwa untung kita nggak datang waktu itu gitu. Untung kita nggak hadir pada waktu itu. Wah itu kan udah ditunda, nggak datang doakan, terus begitu tahu meninggal dia bilang untung dia nggak datang pada waktu itu. Dan akhirnya ceritanya Alkitab bilang Lazarus sudah mati di hari yang keempat. Hari yang keempat itu tuh udah kalau diformalin pun sudah mulai organ tubuhnya udah rusak parah gitu ya, sudah rusak parah, mau pakai ramuan apapun itu sebenarnya organ tubuh udah nggak bisa berfungsi apalagi, semua sudah mulai terjadi pembusukan kali gitu ya kalau udah hari yang keempat. Hal yang sudah mustahil nggak, bahkan Lazarus sudah di dalam kubur, meskipun kuburnya nggak kayak kita ya dimasukin dalam tanah, mereka di gua-gua begitu, diisi dalam situ petinya, atau mayatnya ditidurkan dalam gua itu. Jadi hari keempat itu tuh kenapa sih Tuhan tuh
mesti datang di hari yang keempat itu loh. Yang saya bertanya, kenapa mesti hari keempat? Karena Tuhan pengen kasih lihat sama semua orang pada waktu itu. Kalau kalian bilang tidak mungkin, Tuhan bisa buat jadi mungkin. Yes. Karena hari yang keempat kan pasti orang ketawain. Ngapain dia ke kubur? Hei, hari keempat loh, nggak mungkin lagi. Nah tapi kita lihat di sini. Kalau kita baca semua kitab Yohanes 11 itu, waktu Tuhan masih jauh, itu Marta lari kejar Tuhan. Marta ngomong gini, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Habis itu jalan lagi Tuhan Yesus. Tuhan bilang, dia pasti bangkit gitu ya. Terus datang lagi jalan, tiba-tiba Maria lari lagi. Maria langsung tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia tersungkur. Tersungkur tuh gini, kepalanya jidat ini udah di tanah gitu. Dia tersungkur. Dia bilang gini, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yang kita pelajari di sini gini, kalau doa sama Tuhan, itu memang doa tidak jemu-jemu. Itu doanya, mau keadaan baik gak baik, tetap berdoa. Tetap berharap. Mereka tahu nih, udah hari keempat. Tapi tetap mereka bilang, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka lagi gak marah sama Tuhan. Mereka tetap datang sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau hari ini ada jemaat gitu ya. Saya udah gak datang waktu dia sakit. Terus dia meninggal pun saya datang hari keempat gitu kan. Kira-kira ada tuh jemaat punya, shalom Pak Pendeta, terima kasih sudah datang. Percayalah dia akan keluar dari rumah duka untuk menyambut saya gitu ya. Ini sudah gak datang doakan, datang terlambat lagi gitu kan. Tapi waktu Tuhan datang, mereka tetap datang sama Tuhan. Mereka tetap punya pengharapan sama Tuhan Yesus. Nah itu yang buat Tuhan akhirnya hati Tuhan gak tahan. Kita bilang ini, maka masyulah hatinya, maka menangislah Yesus. Terus dia bilang gini, di mana dia kau baringkan? Hati Tuhan tuh gak tahan. Waktu lihat Marta dan Maria, meskipun Tuhan gak jawab doanya, Tuhan gak datang waktu Lazarus sakit, bahkan dia datang terlambat pada waktu itu gak mengubah hati mereka untuk mencintai Tuhan. Itu gak mengubah hati mereka untuk berharap sama Tuhan. Dan itu yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga Tuhan bilang gini, di mana dia kau baringkan? Hati Tuhan tuh gak tahan, pengen segera buat mujizat. Karena Tuhan lihat gini, dijawab gak dijawab, dia tetap mengasihi Tuhan. Ditolong gak ditolong, dia tetap mengasihi Tuhan. Tuhan datang terlambat, bahkan gak datang waktu sakit pun, mereka berdua tetap datang sama Tuhan, bahkan tersungkur sama Tuhan. Nah ini nih yang gak mudah dilakukan oleh orang-orang Kristen pada hari-hari gini. Terkadang waktu jawaban Tuhan terlambat, bahkan terlalu lama, kita mau sok-sok ngambek sama Tuhan. Sudah jauh pikir gereja, berarti jauh pelayanan, sudah jauh mau berdoa, toh gak ada yang berubah. Maka jangan pernah berharap ada mujizat di hidupmu. Gitu. Maria dan Marta meskipun gak dijawab, meskipun terlambat datangnya, meskipun gak datang waktu Lazarus sakit, tapi mereka tetap datang sama Yesus, tetap tersungkur sama Yesus, dan itulah yang membuat mujizat Tuhan terjadi. Warga CC yang saya kasihi, mungkin hari ini ada beberapa di antara saudara yang menunggu udah cukup lama sekali. Berharap udah cukup lama, mungkin mulai jenuh berdoa, mulai capek berdoa, bahkan udah capek berharap, sehingga udah menyerah, angkat tangan. Bahkan berapa banyak kita yang kecewa sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan, berhenti berdoa, bahkan sampai meninggalkan pelayanan, gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi baca Alkitab, udah gak percaya sama Tuhan, bahkan mungkin jadi ateis, murtad. Kadang-kadang kita perlu menunggu, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Karena Alkitab bilang segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, pada waktunya Tuhan. Hari Minggu kan saya bilang, kalau Tuhan belum selesai, jangan selesai dulu dengan apapun yang sudah alami. Jangan mudah menyerah dengan keadaan dan kenyataan. Meskipun sekeliling orang udah bilang, gak bisa, kita udah coba berapa kali, gak bisa, dan terus gagal. Tapi apa yang gagal di mata manusia, belum tentu gagal di mata Tuhan. Jadi mari punya semangat, spirit seperti Maria dan Marta yang tetap datang, yang hatinya gak berubah. Tuhan jawab gak jawab, tetap datang sama Tuhan. Tuhan tolong atau gak tolong, cepat atau lambat, tetap akan melayani Tuhan. Ya. Gitu ya. Hari ini ada
keluarga yang hadir bersama-sama kesaksian ya. Ini mereka berdua ini bertumbuh bersama di sekolah, betul ya. Tapi yang satu udah menikah, yang satu masih jomblo. Iya, gitu. Kita doakan supaya dia cepat-cepat. Haleluya. Ya, apa kabar Anca dan juga Rini? Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih udah luangkan waktu untuk hadir. Kenapa saya panggil mereka? Karena itu Tuhan gitu ya. Mereka menikah udah berapa lama Anca sama Rini? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Jalan 12 kalau sekarang. Masuk 12. Ya, cukup lama ya. 11 tahun dan saya tahu dari awal pernikahan mereka dan semua orang menikah pasti berharap bisa cepat punya anak. Orang tua akan bilang, cepat kasih mama cucu gitu kan, supaya ada yang mau jaga-jaga, gendong-gendong gitu kan. Itu pasti ada keinginan orang tua seperti itu. Itu pasti kerinduan setiap keluarga. Nah, dan saya tahu pergumulan mereka bahwa cukup lama mereka menantikan ya, 11 tahun aja ya. Iya. Dan apa saja usaha yang sudah kalian lakukan untuk bisa punya seorang anak? Ya. Jadi kita menikah tahun 2010 dan kalau masih ingat Karoni kayaknya IO-nya waktu itu. IO-nya Karoni waktu itu. Saya sampai lupa. Jadi yang urus semua Karoni. Sampai lupa. Jadi di tahun 2010 bulan November. Jadi kalau mau ditanya usaha apa yang sudah dilakukan, tentunya sejak awal kami sudah cukup besar tekanan yang kami hadapi dan memaksa kami untuk melakukan beberapa usaha. Kami cek dokter, kemudian tapi selama waktu di Palu kami lakukan itu dua kali ya. Yang pertama tidak selesai dan yang kedua lagi begitu dapat berkat dari Tuhan kita mulai lagi, dan karena keterbatasan anggaran lagi berhenti lagi Kak. Jadi orang waktu melakukan itu kayaknya so DP waktu ini waktu. Ayo torong maju. Padahal ternyata tidak Kak. Akhirnya setelah itu dua kali gagal, saya sedikit jadi kayak putus asa Kak. Jadi kita bilang pada dia, sudah Jo, nggak usah dulu. Orang ini baru bangun keluarga, orang juga bukan dari orang ada. Tahu sendiri saya dulu mantan APC, anak pastori cadangan. Ya, jadi ada anak pastori organik utama, kita utama. Cadangan ya, utama. Kita itu cadangan dulu. Main bola. Nanti dibutuh baru datang begitu kan. Jadi tahulah bagaimana keadaan secara ekonomi Kak ya. Jadi saya sempat bilang sama istri, sudahlah cukup. Kalau memang Tuhan mau kasih, pasti Tuhan akan kasih. Kita jalan saja. So pusing di kepala pikir begitu. Jadi orang jalani kehidupan, tapi tetap terus berdoa Kak. Satu hal yang orang tidak pernah berhenti untuk lakukan yaitu berdoa dan berharap. Karena ketika orang bilang beda, orang mungkin sudah melihat bahwa kita itu sudah putus asa karena sudah sekian tahun kan. Iya. Sudah putus asa. Kelihatan memang dari saya punya sikap setiap hari dengan teman-teman, kayaknya biar orang tidak tanya dia tahu ini orang sudah putus asa begitu. Cuma dan tetap di dalam hatinya saya, Rini, istri saya berdoa terus. Saya itu di dalam hati begini, Tuhan, saya percaya Tuhan perancangan ini rancangan yang luar biasa dalam hidup saya. Sudah berapa kali saya meminta sesuatu dan Tuhan jawab. Kenapa yang ini Tuhan tidak jawab begitu? Tekanan datang, tekanan seperti misalnya saya kalau dari, tidak usah orang mau cerita yang dari luar Kak, itu banyak sekali. Tapi yang dari dalam diri sendiri seperti begini. Saya melihat saya 5 bersaudara dan 2 orang beda kepercayaan kakak saya, dan saya melihat mereka begitu. Mereka kok diberkati dengan punya anak. Kakak saya itu punya 4, ada yang punya 3, dan tidak menunggu waktu lama. Kok saya yang melayani Tuhan, kok Tuhan Tuhan tidak jawab. Ada keraguan muncul dalam hati, apa salah saya ini?
Apa yang salah dalam diri saya? Saya salah percaya kah? Begitu. Salah percaya kah saya ini? Kenapa saya terus berharap? Kenapa saya terus berharap? Jadi tekanan dari dalam diri itu ada dan rasanya mau berhenti. Cuman biasa saya cuma lawan dengan saya bilang dalam hati, biar Jo. Kalau Tuhan tidak jawab, kita berdoa, kita istri berdoa, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Yeah. Tuhan harus tetap ada di tracknya Tuhan. Karena kita so rasa waktu ada di luar tracknya Tuhan. Yeah. Meskipun tidak lama, ya cukup kacau lah. Kita sudah rasa. Akhirnya orang berkeputusan untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Yeah. Orang tetap jalan. Tiap kali masuk gereja kita doa. Tiap akhir tahun tunggu ayat mas. Tuhan mau bicara apa ini? Nggak pernah spesifik ke sana. Yeah. Jadi cuma orang terus percaya, orang terus percaya berdoa. Dan saya lanjut cerita kayak di akhir tahun 2020 itu tekanan dari dalam semakin kuat. Kalau yang dari luar sudah kita semua itu so kabal dah. Kalau tanya, mana si kecil? Iya. Kalau reuni ketemu, mana ya? Beban itu. Kabal itu. Dorong so kena semua kita pe mulu-mulu dan kalau dorong Bandung. Jadi di akhir tahun 2020 tekanan dari dalam yang begitu kuat. Akhirnya secara diam-diam Kak, saya keliling ke beberapa panti asuhan dengan harapan dapat anak untuk diadopsi. Saya tidak kasih tahu istri saya jalan sendiri. Dan saya tidak dapat itu. Saya pulang seperti biasanya. Oh, saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan tidak kehendaki saya punya anak, paling tidak ada anak yang bisa saya adopsi begitu kan. Karena saya juga mau cukup saya yang tidak merasakan kasih Bapa. Saya mau rasakan itu lewat anak meskipun itu anak yang diadopsi. Beberapa minggu kemudian saya cerita ke dia bahwa saya lakukan itu. Dan dia mendukung, dia tidak kemudian mematahkan. Dia bilang, ya enggak apa-apa kalau memang Tuhan kehendaki seperti itu. Tapi Cak, saya mau sekali punya anak yang dari saya punya rahim. Saya bilang begitu. Dia bilang begitu. Kemudian saya bilang, udah orang coba usaha 2 kali. So habis juga, so banyak habis tak bilang. Waktu, keuangan, pikiran. Jadi kita bilang begini Jo, orang ke Bali. Nanti coba kita cari uang, kita ke Bali. Di sana ada sebuah yayasan. Kita coba lihat di sana. Siapa tahu di sana jalannya. Dia oke. Oh iya oke. Nanti kita berusaha lah cari uang untuk bisa ke sana. Setelah kita berusaha mencari dan kita dapat dana sedikit belum cukup, saya sudah bilang sudah ada sekian, kapan kita persiapan ke sana. Tapi dia diam-diam, ternyata dia browsing, dia cari-cari informasi terkait dengan bagaimana program hamil lah, di mana pengobatan, di mana dia cari sendiri, dia diam-diam. Jadi waktu saya sampaikan itu, dia bilang begini, bagaimana kalau itu uang yang mau ke Bali kita pakai pergi Makassar? Pergi ke Makassar. Apa di Makassar? Dia bilang, saya ada dapat ini. Kita coba begitu. Kita coba. Nana yakin dia bilang, kita coba saja. Anggap kalau misalnya gagal, anggap orang jalan-jalan, orang belum pernah pergi Makassar. Berdua begitu. Jadi sudah. Oke, saya juga setuju, saya damai sejahtera. Saya oke kan. Jadi kita sudah berencana itu di bulan-bulan Oktober. Kemudian ada temannya Kak. Ada temannya, teman SMA dia, itu WA dia. Kalau Kak ingat WLC Rongrean. Itu teman pelayanan kita dulu tapi dia sudah lama tidak melayani. Dia berusaha sekarang, tiba-tiba dia WA ke Rini. Dia tidak tahu siang itu dia disuruh Tuhan untuk berdoa, masuk berdoa ketika itu. Jadi dia langsung respon, dia berdoa. Kemudian Tuhan
suruh dia doakan teman-temanmu yang belum punya keturunan. Itu ada berapa orang temanmu? Ada dua. Ada dua termasuk dia. Jadi dia sudah doakan. Setelah habis dia doakan, Tuhan kata bicara sama dia bahwa Rini, doanya Rini itu akan dijawab Desember. Wow. Kita tidak tahu Desember kapan. Saya begitu dia kasih lihat WA-nya itu, saya, oh mudah-mudahan Desember ini, kan Oktober waktu itu kan 2020, mudah-mudahan Desember 2020. Jadi waktu berlalu, bulan Desember tidak ada. Jadi orang tunda itu ke Makassar karena orang dengar ini, orang imani. Jadi setiap ada peluang iman, orang ambil itu Kak. Orang aminkan, orang percaya. Jadi waktu itu orang jalan dulu. Bulan Januari tidak ada. So lewat Desember ini kita WA DP Tamang itu. Tuhan lupa. So lewat ini dia. Jadi kita bilang pada DP Tamang itu. Dia juga bertanya, dia confirm kembali. Bagaimana? Sudah ada tanda-tanda? Orang bilang belum. Oh tidak, mungkin kita cuma halu. Dia bilang begitu. Mungkin kita cuma halu. Orang so berharap ini. Iya, begitu. Jadi sudah nonton, sudah. Oke, ini gagal. Seperti biasanya beberapa kesempatan iman yang orang ambil dan selalu gagal, tapi orang akhiri dengan tidak kecewa begitu. Orang biasa begitu. Jadi biasa. Akhirnya bulan Februari kami berangkat ke Makassar, pemeriksaan awal, dan waktu itu kami memang betul-betul budget yang kami sediakan, yang kami spare itu cukup untuk 2 minggu di sana begitu. Jadi begitu periksa ke dokter bilang ini bagus, hasilnya bagus lah Kak. Kemudian dokter sempat mau tahan di sini dulu, tidak sampai 1 bulan, 3 mingguan lah lebih, kita coba treatment. Ini pasti bisa berhasil. Nah, cuman karena keterbatasan budget tadi, akhirnya saya dok jangan dulu. Kita minta minta resep apa obat atau apa untuk terapi itu. Sudah dokter cuma kasih untuk beberapa waktu. Dan sudah kita pulang ke Palu. Setelah kita di Palu, kita jalani biasa kehidupan kita, terus berdoa, terus berharap. Kemudian dapat lagi uang, kita kumpul lagi, kita berangkat lagi ke sana Kak. Dengan harapan begini, yang tadinya dokter minta waktu untuk treatment di sana, yang kita tidak bisa penuhi itu kita mau penuhi di waktu kita berangkat di bulan Mei. Kesempatan berikutnya. Kita sudah atur semuanya Kak. Kita di sana 3 minggu, 1 bulan lah di sana begitu. Sudah senang ke sana. Begitu pergi periksa Kak. Sampai di sana kita periksa, ternyata di rahimnya muncul kista. Kista itu muncul karena konsumsi obat yang tidak sesuai resep dokter. Jadi yang dokter kasih tadi itu kan cuma beberapa hari. Kita gosok terus Kak sampai berapa bulan itu. Kita beli lagi. Harusnya gitu. tetap dikontrol. Tetap dikontrol gitu. Jadi itu menyebabkan muncul kista. Betapa kecewanya dia Kak. Dia menangis waktu itu. Sebenarnya orang harapan besar sekali, dan kenapa mesti seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan tidak langsung jawab begitu dan? Jadi kita tanya pada dia waktu pulang. Kita kan disuruh pulang lagi ke Palu, jadi kita harus pulang lagi karena pekerjaan. Jadi kita tanya dia di jalan, kenapa nggak menangis waktu itu? Jangan kecewa, kita bilang, jangan kecewa. Tuhan itu tidak pernah salah. Dia bilang, nyanda kita menangis karena kasihan ngana, sebuang waktu, sebuang doi, apa semua kasihan kong begini DP hasil. Dan akhirnya dokter mengharuskan kita kembali lagi. Harus di tahun yang sama, 2021 itu kan. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi di akhir tahun sudah di ujung-ujung kita kembali lagi. Jadi dengan segala persiapan yang sudah matang, kita pergi terus berdoa. Mudah-mudahan kista itu betul-betul sudah tidak ada. Nah, kita pergi sana, puji Tuhan kistanya hilang dan dokter tanya sudah siap. Saya tanya ke dokter Kak, sekarang gini dok, ini kan orang 11 tahun. Kira-kira apa yang orang harus lakukan? Apa yang harus pengobatan, apa yang orang harus lakukan? Jadi dokter jawab saya begini, kalau menurut saya
melihat umur, kemudian sudah 11 tahun. Memang kondisi bapak dan ibu bagus. Bagus. Cuman kan sudah 11 tahun itu menjadi pertanyaan, kenapa tidak begitu. Jadi saya anjurkan ke bapak untuk langsung bayi tabung. Tapi sejak awal saya tidak pernah punya pikiran untuk itu. Karena beberapa teman juga yang mengusulkan pernah, ya Cilinda ya, teman kita, teman pelayanan kita pernah aja ayo saya bantu. Cilinda mau bantu, puji Tuhan saya senang sekali, tapi tidak pernah timbul dalam hati saya mau melakukan itu karena banyak hal. Keterbatasan waktu, keterbatasan budget. Mau pi utang di mana lagi, kasihan begitu ya. Kan Jadi murah itu. jadi apalagi bagi itu orang yang APC tadi, anak pastori cadangan, aduh itu luar biasa susah begitu. Jadi waktu dokter bilang begitu harus tabung karena sayang sekali ini lagi posisi bagus. Saya diam sejenak, saya tanya, dok, selain tabung, kira-kira kalau kita treatment biasa normal, kira-kira bisa tidak? Ada peluang tidak? Dokter bilang ada tapi kecil. Ada tapi kecil. Oke, saya ambil yang kecil itu. Saya langsung jawab dengan tegas, waktu itu saya jawab, saya ambil yang kecil itu. Dokter bilang, Pak, pikirkan ulang. Saya juga tidak mau disalahkan. Dia bilang, kalau misalnya kita lanjut prosesnya kemudian tidak berhasil, saya tidak mau disalahkan. Saya bilang lagi, tidak Pak, tidak dok. Kalau dokter bilang ada kesempatan sekecil apapun, saya ambil itu. Dokter bilang banyak berdoa. Saya bilang tak usah suruh saya banyak berdoa. 11 tahun saya sudah berdoa ini. Ini sudah waktu. Nah, oke, sudah kita jalani proses itu dan setelah itu kita berapa minggu lagi di sana. Tumpang tangan. Lagu yang sering kita nyanyikan itu, kita percaya begini, bahwa kita hidup bukan karena kata orang. Orang bilang sudah tidak mungkin 11 tahun, terus wah ancak ngana pemuka semuka putus asa begitu, ngana dompet tipis sekali, so enggak mungkin begitu dan. Tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar. Jadi kita tumpang tangan, orang menyanyi sama-sama, orang menyanyi menyembah Tuhan, orang kuasamu lebih besar. Karena orang percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari pikirannya orang, dari kata orang, itu kuasa Tuhan lebih besar. Jadi kita lakukan itu, kita lalui proses itu dengan iman yang kuat bahwa Tuhan pasti jawab. Saya punya doa bahwa tetap sama saya punya doa. Kalaupun ini Tuhan tidak jawab, kali ini Tuhan tidak jawab, saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap ada di gereja sampai kapanpun. Kemudian dokter sarankan kita untuk cek tanggal 2. Waktu itu bulan November kita balik ke Palu, akhir November cek tanggal 2. Waktu itu sudah sempat ketemu dengan Karoni, sempat WA saya, bagaimana kabar kalian, bagaimana proses di sana. Saya sempat jawab kan waktu itu, saya lupa jawabannya. Dan pada tanggal 2 Desember itu kita bangun pagi-pagi, dia duluan bangun. Kemudian dia tes PK, dia tes PK. Puji Tuhan positif Kak. Tanggal 2 Desember sesuai dengan yang Tuhan sampaikan lewat perantaran teman kita. Bukan halu. Bukan halu. Tanggal 2 Desember betul dijawab Tuhan. 2021 tanggal 2 Kak. Gitu. Ya, luar biasa kesaksian. Karya mau tanya dari sama Rini dari sisi perempuan, karena biasanya perempuan itu yang paling berat begitu bebannya karena anak itu kan akan dititipkan di rahimnya kita. Bagaimana perasaan Rini ketika banyak orang seperti mungkin mencemooh ya, mungkin ada yang bilang Rini kau tidak subur lah atau seperti itu.
bagaimana biasa kan stigma iya. kita orang timur itu kan selalu yang disalahkan perempuan kan. Selalu yang disalahkan perempuan begitu. Jadi bagaimana Rini menghadapi itu? Pernah tidak merasa berada di titik terendah, merasa kecewa, Tuhan betul-betul saya ini mungkin tidak bisa hamil begitu? Iya, kalau saya sendiri, saya rasa memang saya termasuk orang yang perasa. Jadi kalau misalnya kayak sudah ada orang yang bilang seperti itu, awal-awalnya sedih juga, sedih. Biasa saya bilang curhat sama dia, kenapa harus ada yang kasih keluar kata-kata seperti itu. Tapi belakangan-belakangan karena mungkin sudah 11 tahun sudah lama juga, jadi akhirnya saya putuskan Kak, kalau misalnya masih ada orang yang ketika ketemu terus bersinggung soal itu, kalau singgung cuma 1 kali itu enggak apa-apa, tapi kalau sepanjang 1 jam orang ketemu bercerita kurang itu terus diulang, akhirnya saya lebih memilih untuk menjauh. Saya pergi Kak, saya pergi dan mungkin menghindari untuk tidak ketemu lagi orang itu. Ya mungkin salah sih, cuma maksudnya saya pikir daripada saya sakit hati sama itu orang, mending saya mencoba untuk tidak ketemu. Tapi kalau misalnya kalau mau dibilang saya sempat kecewa atau misalnya kayak mungkin bilang sama Tuhan, apakah saya ini tidak mungkin punya anak? Saya sebenarnya tidak pernah sampai kepikiran itu, karena dalam hatiku saya masih mau tetap terus percaya dan sampai di titik dimana kita berdua itu sampai sudah sempat membicarakan soal adopsi. Saya sampai bilang sama dia, saya bilang kalau misalnya kalau misalnya sampai memang harus adopsi, saya berdoa sama Tuhan kalau Tuhan yang pertemukan sama saya itu anak. Dan ketika saya ketemu itu anak, langsung harus, maksudnya Tuhan langsung taruh kasih sayang seorang ibu sama itu anak gitu. Jadi memang betul-betul saya langsung jatuh cinta sama itu anak. Itu tanda, itu yang saya minta tanda sama Tuhan. Kalau misalnya memang Tuhan kehendaki adopsi, tapi itu dari semuanya itu saya tetap masih berharap, makanya saya masih bilang sama dia, saya masih tetap percaya bahwa Tuhan pasti kasih anak yang lahir dari rahimku sendiri. Amin. Gitu. Luar biasa. 11 tahun ya. Cuman ya puji Tuhan, memang satu hal yang saya perhatikan dari kehidupan kalian seperti Maria dan Marta tadi ya. Meskipun Tuhan belum menjawab gitu ya. Tapi kan tetap melayani Tuhan, itu penting. Karena ada banyak orang tuh dia berhenti melayani Tuhan. Dia dulunya aktif pelayanan, terus tiba-tiba ngalamin yang kayak begini gitu kan. Kalau 1-2 tahun sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah sampai 11 tahun itu kan nggak mudah buat mereka lewati ya. Ada orang kan dalam hati dia udah merasa mulai hilang harapan, dia rasa percuma juga saya pelayanan, percuma saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi bersyukur bahwa kalian tetap ambil sikap seperti Maria dan Marta gitu, yang meskipun Tuhan datang terlambat gitu ya, bahkan sudah meninggal Lazarus, tapi sikap hati mereka itu nggak berubah sama Tuhan. Iya, tidak mudah memelihara iman selama 11 tahun. Iya. Untuk konsisten itu nggak mudah, tapi bersyukur bahwa kalian ada di situ gitu loh. Bersyukur kadang-kadang memang saya selalu percaya gini, bahwa apa yang Tuhan izinkan sama hidup kita itu sebenarnya adalah jawaban doa juga untuk menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Amin. Gitu ya. Jadi percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan ini hari ini mungkin lewat tayangan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mereka baru tahun ke-5 udah putus harapan, baru tahun ke-7 udah menyerah gitu kan. Tapi begitu melihat kalian 11 tahun dan Tuhan jawab dengan cara yang ajaib, itu tuh jadi sebuah kesaksian juga. Terima kasih Anca, terima kasih Rini buat kesaksian yang luar biasa.
Jadi semua keluarga HCC jangan berhenti karena Tuhan belum selesai ya. Ingat waktu saya hari Minggu, Tuhan belum selesai. Kita baru lihat sampai hari ini di titik hidup kita, tapi perjalanan kita masih panjang gitu loh, masih panjang. Kita belum sampai ke situ. Yang di depan kita itu belum kelihatan. Kita baru sampai di titik hari ini. Seperti mereka berdua sampai di tahun ke-11 pernikahan mereka dan Tuhan belum jawab. Tapi ternyata mereka tetap memilih setia sama Tuhan. Memilih tetap berdoa sama Tuhan. Memilih tetap berharap sama Tuhan. Bahkan terus melayani Tuhan. Saya lihat sendiri masalahnya. Bagaimana mereka tetap melayani Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab dengan cara yang luar biasa. Keluarga HCC, jangan putus harapan. Jangan menyerah. Semakin keadaanmu sulit, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin berat bebanmu, semakinlah setia dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti sampai kau lihat mujizat. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kuasanya jauh lebih besar dari pergumulanmu. Jauh lebih besar daripada masalahmu. Dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua pergumulan yang sedang kita hadapi. 21 hari ini saya percaya ada mujizat bagi hidup saudara. Ada pertolongan Tuhan. Kuasanya terlebih besar untuk hidup kita semua. Terima kasih. Thank you Jesus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kau tak pernah terlambat Tuhan. Kau menjawab doa kami tepat pada waktumu. Kami kan setia. Kami kan setia Tuhan. Setia pada janji-Mu. Sebab Kau ya dan amin. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Tak pernah Sebab Kau terlambat sanggup Tuhan. menolong hidup. Amin. Kami percaya. Kami percaya. Sebab Kau sanggup. Sebab Kau mampu. Tiada yang mustahil. Tiada yang tak mungkin. Engkau sanggup. Kau mampu Tuhan. Hatiku percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berubah dengan janji-Mu. Engkau Tuhan yang sama yang buat mujizat ribuan tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang masih sangat buat mujizat sampai hari ini. Engkau Tuhan yang masih menjawab doa-doa kami. Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih, kami percaya. Kami percaya. Sebab Kau sanggup. Kau mampu. Dan tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kami percaya. Kami percaya.
iman kami dibangkitkan kembali. Ya, Kalau ada di antara kami yang sudah hampir mundur, mau menyerah, kecewa, bahkan marah sama Tuhan. Mungkin kami yang sudah bahkan berhenti untuk melayani Tuhan, kami bahkan udah gak mau doa lagi. Karena berat nih beban yang kami alami. Karena terlalu lama keadaan kami gak berubah. Aku berdoa Tuhan, biar iman kami dibangkitkan. Iman kami dibangkitkan. Dengar firman, dengar kesaksian hari ini. Kami lihat dengan nyata, orang yang tetap setia sama Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Orang yang tak percaya sama Tuhan, yang tak bertahan dan setia di tengah-tengah keadaan yang berat sekalipun, Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami dikuatkan hari ini. Kami kembali kepada Tuhan. Kami bertobat. Kami kembali melayani Tuhan. Kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Semua indah pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti terjadi. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menonton tayangan ini. Mungkin kau sedang dalam pergumulan yang berat. Engkau butuh didoakan. Engkau butuh mujizat terobosan. Mari taruh tangan kanan di dadamu. Kami mau berdoa dari tempat di dalam nama Yesus. Ada mujizat bagi hidupmu. Ada mujizat bagi hidupmu. Ada pertolongan. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada kejutan-kejutan dari Tuhan. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Kami doa secara khusus bagi orang yang sedang menonton tayangan ini dan mereka bergumul untuk seorang anak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba bersama dengan Anja dan keluarga melepaskan berkat Tuhan bagimu. Untuk engkau dan suamimu, engkau dan istrimu diberkati. Kandunganmu diberkati. Diberkati Tuhan, diberkati, diurapi. Turun berkat Tuhan, turun berkat Tuhan dalam nama Yesus. Setiap rancangan iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat bangsa-bangsa turun dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Ada mujizat bagi pernikahanmu, ada mujizat bagi kandunganmu dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit, virus, bakteri kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Ada kesembuhan, ada mujizat. Tuhan jawab doa, Tuhan jawab doamu. Terima dengan iman, terima dengan iman. Percaya, terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Percaya. Berkati Anja dan Rini, berkati kandungannya, berdoa sehat, lahir sempurna, pertumbuhan organ tubuh, panca inderanya, berat tubuhnya semua normal sampai di bulannya ke-9. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami tolak rancangan jahat iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Darah Yesus pagari dia, dimanapun dia berada, duduk dan berdiri, berjalan, dimanapun dia berada, dalam proteksi darah Yesus. Anak mereka dalam kandungan juga dalam proteksi kuasa darah Yesus. Diurapi dan kuasa darah Yesus. Terima kasih, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Ada kebahagiaan tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan semua keluarga saya diberkati Tuhan. Engkau dan keluargamu bahagia. Engkau suami istri orang tua diberkati. Masa depan sekolah kuliahmu diberkati Tuhan. Bisnis pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan terimalah mujizat terobosan dalam doa puasa 21 hari ini. Ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang terbatas terjadi bagi hidupmu. Kami bersyukur, berdoa, terima kasih. Berkati acara ulang tahun gereja besok. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati semua jemaat bisa kumpul sama-sama sukacita. Alam mengalami keintiman dengan Tuhan oleh mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan bersyukur kami menutup puasa 21 hari ini. Dalam mujizat pertolongan berkat kemurahan Tuhan menyertai kami alami, kami terima dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Thank you Anja, ini makasih Riko. Jangan lupa besok hari Jumat Tuhan berkati kita semua. Shalom.